Menuju H-1 UTBK, apa aja yang bisa kita lakuin ya sekarang? Kira-kira kalau belajar sekarang masih keburu atau kayaknya kita nggak perlu belajar? Nah, kalau kalian penasaran apa aja yang bisa kita lakuin sambil menunggu H-1 UTBK ini, yuk langsung aja kita bahas di video kali ini. Sebelum ke intinya, kakak mau ngingetin lagi kalau GP Media lagi ada tryout. Mulai dari 15.000 kalian bisa ikutin 3 kali tryout, dapat prediksi kelolosan dan juga cara-cara gampang buat ngerjain soalnya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Nggak kerasa nih ya, besok nih ya, ini udah mulai masuk ke gelombang 1 hari pertama untuk UTBK 2022. Buat teman-teman yang dapat jadwal di tanggal 17 Mei, apalagi sesi pagi gitu ya, harus jam 6.45 itu udah datang di tempatnya. Ini pasti udah pada deg-degan banget kan. Gimana lagi ya, kan kalian udah nungguin momen ini dari, mungkin ada yang udah nyiapin dari 1 tahun yang lalu, atau udah ada yang nyiapin dari beberapa bulan kemarin, atau juga mungkin ada yang masih belajarnya nih baru 1 bulan atau bahkan baru beberapa minggu aja gitu ya. Jadi ini banyak banget dari teman-teman yang siap gak siap harus tetap mau mengikuti UTBK nanti. Nah, buat teman-teman yang sekarang lagi nungguin ya H-1 UTBK, sebenarnya masih bisa nggak sih kita belajar gitu? Kalau menurut aku sih ya, ini waktunya udah agak mepet ya. Jadi sebenarnya nggak harus belajar yang muluk-muluk banget, karena ya namanya juga kepepet dan waktunya nggak cukup. Pasti nanti yang kalian pelajari juga bisa jadi gitu ya, bisa jadi nggak nempel gitu kan. Nah, terus apa sih yang bisa kita lakuin di H-1 ini kalau misalkan bukan belajar? Ada teman-teman ya, beberapa hal yang bisa kalian lakuin untuk mempersiapkan fisik dan mental kalian menuju UTBK. Yang pertama, yang pasti tenangkan hati dan pikiran kalian. Ini bisa banyak faktornya ya. Kan kalau zaman sekarang nih anak-anak sering banget overthinking ya. Mungkin kalian lagi nonton video ini juga pasti sering overthinking kan. Nah, kalau saran dari aku, udah jangan terlalu overthinking, karena kalau overthinking bisa bikin aura negatif di pikiran kalian, di tubuh kalian, nanti akhirnya jadi punya pikiran-pikiran yang enggak gitu ya. Padahal sebenarnya UTBK ini ya tinggal kita jalanin aja gitu kan. Kalau hasilnya nanti ya urusan belakangan kan. Tapi yang penting kita udah melewati prosesnya. Jadi kalau menurut aku nih ya, kalian hindarilah overthinking itu. Jangan lihat sosmed yang bisa bikin kalian jadi ngedown, jadi insecure, jadi minder dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya fokus aja sama diri kalian. Boleh kalian cari waktu untuk me time kali ya di H-1 untuk UTBK ini. Terus kalian juga coba cari hal-hal yang bisa bikin kalian happy. Misalnya kalau kalian ada hobi nyanyi gitu ya, udah kalian habisin aja waktu untuk nyanyi. Atau misalkan yang senang masak, habisin aja waktunya untuk masak-masak dan lain sebagainya. Jadi nggak kepikiran untuk UTBK-nya sama sekali ya. Karena kalau misalnya kalian terus-terusan mikirin UTBK, yang ada nanti ya di hari H itu kalian malah jadi ngeblank gitu ya. Karena saking kalian takut untuk gagal gitu, saking kalian mikirin semua konsekuensinya, tuh berbahaya juga gitu ya buat diri kita sendiri. Intinya juga jangan takut gagal ya. Pokoknya lewatin aja dulu semuanya, pakai bismillah, berdoa dulu dan lain-lain ya, supaya hati kalian juga tenang, pikiran kalian juga tenang. Oke? Nah, yang kedua, setelah kalian menenangkan hati dan pikiran, ini juga yang paling penting ya dari sekian banyak hal-hal yang bisa kita lakuin, yaitu pasrah terhadap rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa ya. Karena bagaimanapun juga rencana dari Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita gitu. Jadi teman-teman harus belajar untuk mengikhlaskan semuanya. Kan teman-teman juga udah belajar, udah berusaha ya, tinggal kita bertempur aja di hari H itu ya. Atau mungkin teman-teman yang Kak, ternyata aku nih belajarnya belum siap. Ya pokoknya tetap menyerahkan semuanya. Semoga dikasih yang terbaik, apapun nanti hasilnya itu yang pasti kita butuhin gitu ya. Kalau misalkan rezekinya di UTBK, kita harus bersyukur ya, banyak-banyak bersyukur. Karena nggak semua orang juga bisa dapat kesempatan untuk lolos di UTBK. Tapi kalaupun nanti nggak lolos,
percaya kalau misalkan masih banyak jalan-jalan yang lain untuk bisa kuliah di tempat yang kalian mau. Dan yang terakhir teman-teman ya, yang ketiga nih ya, setelah kalian menenangkan hati terus kalian juga pasrah kepada keputusan atau takdir gitu ya dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa taala, pasti yang ketiga nih yang enggak kalah pentingnya adalah meminta restu. Ya ini mungkin teman-teman juga suka lupa gitu ya, ini nanti UTBK kan aku sendiri gitu ya yang berusaha. Tapi sebenarnya ada kekuatan restu, ada kekuatan doa dari orang-orang sekitar kita, terutama orang tua kalian. Jadi ya jangan lupa untuk minta doa buat mama sama papahnya gitu ya, biar kalian didoain lancar UTBK-nya, nanti dapat hasil yang memuaskan. Terus juga minta doa dari semua mungkin guru-guru kalian yang pernah punya kontribusi dalam pembelajaran kalian di UTBK, atau mungkin teman-teman kalian yang udah bantu kalian untuk belajar bareng-bareng, sama-sama mendoakan. Dan nanti yang terakhir bisa juga kalian luangin waktu untuk beribadah sendiri ya. Mungkin kalian punya hajat-hajat sendiri, punya doa-doa tersendiri khusus gitu ya, bisa kalian sampaikan. Nah itu juga boleh tuh kalian kasih spare waktu gitu ya untuk melaksanakan itu, biar nanti juga kalian jadinya pakai jalur langit juga bisa. Jadi bukan cuma belajar aja, tapi juga kalian memaksimalkan dari jalur langitnya. Oke, nah itu dia teman-teman ya, 3 hal penting nih ya yang mesti kita lakuin sekarang. Jadi udah bukan saatnya lagi kita tuh belajar yang muluk-muluk, karena takutnya nih ya teman-teman tuh nanti kalau begadang nanti pasti akhirnya panik, terus sakit, terus ngeblank di hari H, atau bahkan yang paling fatalnya lagi nggak bisa ikut ujian. Nah gimana tuh kalau nggak bisa ikut ujian, kan berarti nanti otomatis gagal gitu ya UTBK-nya. Nah jadi itu dia teman-teman ya informasi di video kali ini, semoga bisa membantu kalian menenangkan hati dan pikiran menuju UTBK yang sebentar lagi, yang bahkan ya 1 hari juga mungkin ini udah berkurang gitu ya. Pokoknya semangat buat kalian, good luck untuk UTBK-nya. Dan kalau misalnya teman-teman yang masih dapetin gelombang akhir-akhir, gelombang 2, itu berarti kan masih punya spare waktu untuk ya mungkin mereview materi atau mereview soal-soal, berarti itu juga bisa mempersiapkan juga gitu ya. Oke, itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat and see you in the next video.